saudara-saudara sekalian. Sekali lagi shalom buat kita semuanya. Sekali lagi shalom, salam sejahtera. Ya, saudara, hari ini kita merenungkan satu tema yang sangat modern ya, dengan tema keluarga zaman now. Ya, saya yakin saudara mengerti arti dari kata ini, satu istilah yang populer di zaman sekarang ini. Saudari, kalau kita memikirkan tentang problematika keluarga di zaman now ini, kita menemukan luar biasa pergumulan keluarga-keluarga masa kini. Ya, baik suami istri juga punya persoalan yang tidak mudah dihadapi, tetapi kita tidak bahas hari ini. Ya, mungkin kita bahas di minggu-minggu yang akan datang. Tapi sorotan saya adalah mengenai keluarga di zaman now sekarang ini, terutama soal anak, saudara. Pergumulan soal anak di masa kini jangan dianggap enteng. Jangan dianggap biasa, saudara. Kita mesti mengenali apa yang terjadi dengan anak-anak di zaman ini. Nah, saudara, kalau mungkin saudara pernah dengar ya, waktu orang tua di zaman kita, ya, orang tua waktu saya masih kecil, ada orang tua saya, mungkin mereka akan berkata, atau saya berkata, sekarang saya punya anak kecil di zaman sekarang. Dulu saya anak kecil di zaman 30-an tahun yang lalu. Ya, mungkin saya akan berkata begini, di zaman saya jadi anak-anak, atau orang tua saya waktu mendidik saya sebagai anak-anak, itu lebih mudah. Ada orang mengatakan bahwa di zaman ini sangat susah untuk mendidik anak-anak itu. Gak gampang, saudara. Ya, apalagi saudara, ya di zaman itu meskipun banyak anaknya itu, mereka tetap bisa menghandle dengan baik anak-anak itu. Ya, anak yang keluarganya belasan itu, ya, seperti keluarga ini, saudara, belasan itu tetap bisa tumbuh, bisa dihandle dengan baik anak-anaknya itu. Ya, bahkan anak-anak juga luar biasa berkembang dengan baik. Tapi kalau kita lihat keluarga di zaman ini, mendidik satu anak aja itu luar biasa susahnya. Dua anak juga tambah susah lagi, saudara. Makanya hari ini banyak keluarga-keluarga itu yang kalau sudah menikah, tunda dulu punya anak. Kenapa? Tidak siap menjadi orang tua. Melihat anak-anak sekarang begitu susah untuk dididik. Gitu ya. Bahkan ada yang sudah memutuskan, udahlah saya satu anak saja. Karena satu anak aja sudah menguras begitu banyak energi, sumber daya, ya kebutuhan-kebutuhan itu luar biasa harus dicurahkan. Enggak seperti zaman dulu. Zaman dulu anak belasan tuh mudah. Sekarang satu anak, dua anak itu sesuatu yang luar biasa untuk dihadapi, saudara. Maka kita melihat ada kewalahan orang tua di zaman now ini menghadapi anak-anak mereka, saudara. Terasa makin sulit untuk membangun keluarga atau membesarkan anak-anak mereka. Saudara. Apalagi kalau kita ngomong perubahan zaman yang sangat dahsyat sekarang ini. Sangat cepat sekali. Teknologi yang luar biasa. Saudara. Dan ini sulit untuk bagaimana kita menghandle anak-anak di zaman ini, saudara. Sudah kita coba selidiki, ya, coba pikirkan, ada apa dengan keluarga di zaman ini? Ya. Lalu apa yang terjadi pada anak-anak di zaman ini? Dengan segala perubahannya, saudara. Bagaimana orang Kristen, orang tua Kristen itu menghadapi, menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam keluarganya di zaman ini. Tantangannya bagaimana dihadapi ini, saudara. Maka hari ini kita tetap harus kembali kepada di mana keluarga pertama itu dibentuk oleh Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan di situ, ini tetap menjadi dasar kita untuk zaman ini. Ya, zaman now ini. Sudah saya ajak kita membaca dari Kejadian 1 ayat 27. Ya, saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara sekalian, ada kata di ayat 28 itu Allah memberkati mereka
dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, untuk pertama kalinya di lembar pertama di dalam Alkitab, itu dikatakan Allah memberkati manusia. Di dalam hal apa Allah memberkati? Allah memberkati manusia di dalam hal berkeluarga dan berketurunan. Saudara. Ini harus kita tangkap dulu, ya, untuk eh, memiliki keturunan, orang harus berkeluarga, diberkati Tuhan. Dan keluarga ada untuk mencapai satu keinginan Allah, yaitu memiliki keturunan. Berkeluarga dan memiliki keturunan, ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam Tuhan waktu meletakkan fondasi sebuah keluarga di dalam Alkitab, saudara. Jadi saudara sekalian, ini bukan sekedar perintah, karena memang beranak cuculah itu kalimat perintah, ada kata lah gitu ya. Tapi ini juga sekaligus ada berkat dari Tuhan, saudara. Berkat dari Tuhan untuk sebuah keluarga dan keturunan-keturunannya. Saudara, binatang dikatakan juga memang diberkati Tuhan untuk berkembang biak di ayat sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat tujuan manusia diberkati itu adalah mempunyai tujuan yang mulia untuk sepanjang masa selama bumi ini ada. Itu untuk apa? Untuk memerintah seluruh ciptaan. Manusia itu ada dan terus harus ada di sepanjang masa menjadi wakil Allah untuk memerintah sepanjang masa di muka bumi ini. Semua ciptaan ada di dalam tangan manusia, saudara. Saudara bayangkan ya, kalau tidak ada manusia, saudara, bagaimana kehendak Tuhan ini bisa terjadi? Ya, kalau orang stop berhenti berkeluarga, stop berhenti melahirkan, maka tujuan ini tentu tidak akan tercapai, saudara. Sebab itu setiap anak-anak yang lahir hari ini ya, Tuhan memberikan potensi begitu banyak, begitu besar untuk dikembangkan, untuk ditumbuhkan, saudara. Tujuannya untuk melaksanakan mandat Tuhan ini, mandat budaya, mengatur alam, mengelola alam, memerintah semuanya, supaya itu menjadi kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Kebutuhan seluruh dunia ini bisa di-handle oleh manusia. Sudah ini tujuan yang sangat besar dari Allah. Kenapa keluarga itu ada, kenapa anak-anak itu ada. Saudara. Saudara tahu bahwa iblis juga tahu tujuan Allah ini melalui keluarga ini. Institusi yang paling kecil di dalam kemanusiaan. Ya, iblis tahu tujuan Allah ini, maka iblis juga akan berusaha untuk menggagalkan ini, merusak keturunan-keturunan manusia. Maka kita lihat setelah jatuh di dalam dosa, iblis itu merusak anak-anak dari keturunan manusia itu. Ya, kita lihat di dalam pasal 4 Kejadian itu bagaimana Kain dikuasai, hatinya dikuasai oleh dosa dan dia membunuh adiknya, saudara. Adiknya itu diperkenan oleh Tuhan. Ya, diterima persembahannya dan dirinya, tapi Kain ditolak. Lalu iblis itu menguasai hatinya, dosa itu menguasai hati Kain, dia membunuh adiknya. Sudah yang pikir iblis berhenti di sini. Ini keluarga pertama sudah rusak. Dan di sepanjang zaman, iblis tidak akan berhenti dengan triknya untuk menghancurkan, merusak anak-anak di sepanjang zaman. Tujuannya apa? Kehendak Tuhan tidak dilaksanakan di sini, di muka bumi ini. Saudara sekalian, di dalam zaman-zaman kita ini, kita akan melihat beberapa hal di mana anak-anak itu secara smooth sekali akan mengalami kerusakan di dalam keluarga di zaman now ini. Ya, salah satu hal yang sering terjadi di zaman keluarga ini adalah soal pengabaian tentang anak. Di zaman ini, saudara, di dalam keluarga now ini, ada banyak, ya lebih banyak bahkan anak-anak terabaikan di dalam keluarga. Saudara, kalau kita tahu ya, ada gambar-gambar dan cerita, kalau kita makan saja satu meja di satu restoran bersama keluarga, kita akan lihat, saudara, bahwa istrinya sendiri, anaknya sendiri, suaminya sendiri, meskipun bersama-sama satu meja, tapi tidak berkomunikasi. Karena mereka ada aktivitas masing-masing, main handphone lah, chatting lah, browsing lah, belanja lah, dan sebagainya. Ya, anak-anak banyak terabaikan di dalam zaman now ini. Mengapa, saudara? Tuntutan zaman, perkembangan zaman. Misalnya saja, saudara, dulu suami bekerja cukup untuk kehidupan sebuah keluarga.
Tetapi dengan perubahan zaman ini, tantangan zaman ini, sekarang banyak sepasang suami dan istri harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Tuntutan, kebutuhan zaman ini sudah berubah sekali. Maka mau tidak mau, kondisi yang tidak bisa terelakkan, suami dan istri harus bekerja bersama-sama. Dan waktu bekerja, mereka sibuk saudara, 8 jam, bahkan 10 jam kalau mereka lembur-lembur. Maka semua waktu sudah habis di luar rumah. Dan waktu mereka kembali ke rumah, apa yang terjadi saudara? Waktu untuk pasangan sudah sangat terbatas. Kelelahan, pikiran sudah begitu banyak permasalahan. Waktu dengan anak juga sangat terbatas. Masing-masing menjalani aktivitasnya sendiri, mencari hiburannya sendiri. Saudara, pertanyaannya adalah hal-hal penting ini jadi terabaikan. Saudara, bagaimana keluarga itu bisa bertahan di dalam relasi? Maka kita menemukan di zaman now ini banyak keluarga yang relasinya dangkal sebenarnya. Mereka satu rumah, tapi relasinya nggak kuat. Karena apa? Semua sibuk, banyak terabaikan. Maka kita lihat saudara, relasi keluarga tidak mendalam, tidak berakar, tidak kuat saudara. Begitu ada persoalan, gampang sekali retak. Saudara. Maka lihat saudara, kita menjumpai begitu banyak keluarga-keluarga yang retak hari ini. Yang berpisah, yang broken sampai hari ini. Luar biasa, itu semakin meningkat saudara. Zaman sudah seperti ini di hadapan kita. Waktu saya melayani anak-anak muda di gereja kita saudara. Waktu saya besok sama istri, menemukan banyak anak-anak muda usia belasan tahun. Belasan tahun itu berasal dari keluarga yang broken, pecah, yang berpisah. Hari ini kalau saya besuk, itu ketemu anak broken home, keluarganya pecah. Minggu berikutnya besuk, orang yang lain, keluarganya juga broken. Minggu yang berikutnya lagi, orang yang lain, keluarganya juga broken. Berturut-turut saudara. Wah, miris saudara dengarnya itu ya. Miris sekali. Ada satu yang keluarga yang sangat masih berkesan di kepala saya. Waktu besuk dia saudara, dia itu tinggal sama neneknya di kosan. Berdua. Kami nggak enak masuk kalau kosannya satu kamar saja, masuk besuk tuh nggak enak. Hanya bicara di pagar depan rumah kos itu. Dia tinggal sama neneknya. Padahal dia bertiga bersaudara. Mana papanya, mana mamanya? Papanya ada di tempat lain di Bogor sama adiknya kelihatannya. Lalu ada lagi, satu anak lagi ada di mana? Sama mamanya. Tinggalnya beda rumah lagi. Jadi tiga bersaudara itu sudah pecah sudah, tinggalnya beda-beda. Ada sama neneknya, satu papanya, satu mamanya. Tidak ada komunikasi dan tidak ada di dalam satu rumah untuk membangun relasi. Dan saya lihat dampaknya, lihat dampaknya. Jadi anak yang seperti ini, waktu bicara sama dia kelihatan sangat minder, sangat pendiam, dan gak percaya diri. Dan apa? Gak ceria lagi, gak ceria saudara. Sudah banyak anak-anak yang broken itu mengalami dampak dan mereka adalah korban dari keluarga zaman now. Maka saya bilang ini persoalan sangat besar di zaman ini soal anak-anak. Kalau tidak diperhatikan. Sudah. Waktu saya pulang setelah besok tuh diskusi sama istri. Bayangkan ya, kalau dia besarnya akan jadi apa ya? Dengan kondisi sekarang ini. Besarnya akan jadi seperti apa? Kalau dia tidak dimenangkan. Kalau dia tidak kenal Tuhan. Kalau tidak ada komunitas yang menerima, mengasihi dia. Saya yakin anak ini akan hilang. Anak ini akan lebih rusak lagi. Terjumus masuk ke pergaulan salah, kenakalan remaja lah, bahkan mungkin bisa narkoba dan sebagainya. Mereka mencari kasih sayang di tempat yang salah. Mereka itu korban dari keluarga yang hari ini kita lihat dan punya banyak masalah. Sudah kita tidak lepas dari keluarga. Ada seorang yang namanya Dorothy, seorang ahli pendidikan. Dia meneliti dan menyimpulkan dan memberi pendapat yang tepat bahwa pembentukan kepribadian seorang anak itu adalah hasil pengalaman bersama dengan orang tua. Baik positif maupun negatif. Bersama dengan orang tua. Dia mengatakan begini saudara ya. Jika anak dibesarkan dengan celaan,
dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika seorang anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menghina diri sendiri. Jika seorang anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika seorang anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika seorang anak dibesarkan dengan perlakuan baik, dia belajar berlaku adil. Jika seorang anak dibesarkan dengan rasa aman, dia belajar menaruh kepercayaan. Jika seorang anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menghargai diri sendiri. Jika dia dibesarkan dengan kasih sayang dan perhatian, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Sudah riset ini jelas adalah dari fakta yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Dan kepribadian anak itu dibentuk di dalam lingkungan keluarga. Maka saudara bisa bayangkan kalau keluarga itu retak, keluarga itu broken, saudara. Maka yang terguncang mungkin orang tua lebih stabil karena sudah dewasa. Tapi yang masih labil, anak-anak itu menjadi korbannya, saudara. Jiwanya terguncang sama sekali. Ini masa-masa yang sulit sekali. Orang tua kadang berpikir, enggak apalah ya kita orang tua berpisah. Ya, yang penting anak itu nanti dikirimin uang setiap bulan. Dia bisa beli makanan, bisa jajan. Dia dikasih handphone, ada hiburan. Dia dikasih sekolah, dibayarin sekolah. Mereka akan tumbuh dengan sendiri kok. Saudara, zaman ini berbeda dengan zaman dulu. Berbeda dengan zaman dulu. Mereka berpikir anak-anak akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan asal kebutuhan fisik-fisik itu dicukupi. Padahal ini salah, saudara. Keluarga bukan soal materi semata-mata. Keluarga bukan soal kebutuhan fisik semata-mata. Tapi keluarga adalah soal kasih sayang, perhatian kepada mereka. Ini yang sangat mendasar. Apakah dipenuhi atau tidak. Seorang dosen mengatakan kalau anak kurang makan saja. Paling dia cuma kurus aja kok. Tes sehat kok, cuma kurus badannya, kurang makan. Tapi bahayanya kalau anak kurang kasih sayang, jiwanya itu memberontak, saudara. Jiwanya terguncang, jiwanya kosong, tidak diisi apa-apa. Keluarga bukan soal materi semata, tapi ada kasih sayang, ada perhatian yang harus diberikan dalam porsinya, saudara. Ini bukan tugas mudah. Sekali lagi tantangan zaman ini, orang tua sibuk, orang tua banyak aktivitas. Kasih sayangnya itu kadang diberikan dalam bentuk yang tidak tepat, saudara. Kurang kasih sayang membawa dampak. Kasih sayang yang tidak pas. Pokoknya karena orang tua merasa nggak bisa memberi waktu kepada anak, saudara. Ada orang tua berpikir yang penting saya kasih uang aja setiap kali. Uang terus dia minta saya kasih, dia minta dia butuh apapun saya kasih. Kasih sayang yang salah seperti ini pun hari depannya akan jadi masalah. Barangkali anak jadi manja, jadi tidak bisa diatur dengan baik. Di sini orang tua menghadapi pergumulan yang susah luar biasa. Bagaimana membesarkan anak, mendidik anak. Ya, terlalu sibuk anak terabaikan. Menggantikan kasih sayang dengan hal lain itu pun juga tidak menyelesaikan persoalan. Maka kita perlu hikmat dari Tuhan, perlu minta pertolongan Tuhan bagaimana menjalankan peran papa mama dengan baik. Anak-anak yang dilahirkan di keluarga kita ini Tuhan punya tujuan untuk dibentuk dengan baik. Bukan untuk diabaikan. Bukan juga diberikan kasih sayang salah, tidak membuat mereka bertumbuh dengan tangguh. Saudara. Atau mereka menjadi manja. Saudara, mereka harus mendapat kasih sayang yang penuh dari orang tua. Dididik dengan prinsip kebenaran. Supaya mereka tumbuh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jiwanya sehat, fisiknya sehat. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya mereka nanti bisa meneruskan generasi-generasi. Mereka punya anak lagi, lalu anaknya punya anak lagi. Itu untuk sepanjang zaman kehendak Tuhan itu harus dikerjakan. Saudara, memang ini tidak mudah di zaman ini. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tuhan itu ada bersama kita. Kita tidak sendirian membangun keluarga ini. Kalau kita keluarga Kristen, orang-orang percaya, kita percaya Tuhan hadir di keluarga kita. Waktu kita menikah, kita sudah berkomit, Tuhan kita jadikan sebagai dasar di keluarga kita.
sebagai kepala rumah tangga kita, saudara. Maka andalkan dia, Tuhan. Saya percaya keluarga itu adalah tempat di mana Tuhan hadir, berkarya melalui orang tua untuk membentuk anak-anak, membangun jiwanya, membentuk hatinya untuk mencapai tujuan Tuhan bagi keluarga dan melalui keluarga kita. Maka saudara, kita harus tetap membangun relasi yang baik di keluarga. Cinta kasih itu harus tetap diberikan. Waktu harus dicurahkan di situ. Sudah kadang kita berpikir apa gunanya kita menumpuk harta yang banyak, tapi anak-anak kita itu tidak diperhatikan. Mereka menjadi korban, terabaikan, dan mereka rusak di masa depannya. Sudah, bukankah perintah Tuhan ini penting untuk kita zaman ini? Mari kita bangun relasi kita dengan baik. Antar keluarga itu punya waktu, punya relasi dengan baik. Dan bagaimana juga keluarga itu satu sama lain. Juga semua akhirnya punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita lakukan dan jalankan dengan baik, keluarga kita akan bertahan di zaman apapun. Karena kita ada Tuhan yang menyertai. Kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, di dalam prinsip yang Tuhan sudah berikan ini, Tuhan akan menyertai dan beri bijaksana. Kita harus bagaimana melakukan tugas kita. Setiap keluarga punya konteks yang berbeda. Tapi saya percaya itu semua akan Tuhan tolong. Menggumuli keluarganya masing-masing dan lakukan yang paling baik di situ. Saudara, ini hal yang pertama. Kalau anak terabaikan, itu pekerjaan iblis untuk bisa supaya anak-anaknya tidak bisa mencapai tujuan Tuhan. Tidak dibina dengan baik. Sudah, hal kedua, sekarang berkembang satu gaya hidup yang baru. Sudah pernah dengar istilah ini? Child free. Child free. Artinya orang-orang yang ingin berkeluarga atau sudah berkeluarga, tapi bertekad bersama pasangannya, dia tidak mau punya anak. Tidak mau punya anak. Mereka mungkin ingin menikmati seksnya, tapi mereka tidak mau punya keturunan. Sudah, ini manusia di zaman ini. Hal ini sudah menjadi satu buku yang ditulis oleh satu orang, namanya Child Free and Happy. Mereka merasa child free itu lebih happy. Happy. Saudara. Di dalam buku ini diberikan ada 5 alasan kenapa orang child free. Tidak mau punya anak. Ya, pokoknya hidup berdua saja gitu. Beda ya dengan orang yang pengen tapi belum dikaruniakan. Ini memang bisa, saudara. Kemungkinan bisa, tapi mereka sudah menolak dulu untuk adanya anak di keluarga mereka. Ada 5 alasan, saudara. Yang pertama katanya soal isu kesehatan. Ya, mungkin karena memang ada yang kesehatan terganggu, it's okay. Ya. Isu psikologis, mereka nggak siap secara mental. Ya. Apakah ini bisa ditoleransi, saudara? Lalu isu ekonomi, ya nggak sanggup lah nanti kalau punya anak biayanya mahal di zaman ini, mendingan saya nggak punya anak. Ya. Padahal gaya hidup kita bisa pilih juga, mau pilih yang gaya hidup mewah, sederhana, biasa juga bisa. Lalu isu katanya lingkungan itu bumi ini sudah padat, jangan nambah anak lagi. Lalu yang kelima isu alasan pribadi. Nah, pribadi ini sangat luas ya. Barangkali ada orang yang trauma dengan masa kecil, ya lalu nggak pengen melihat ada anak kecil lagi di depan dia itu. Ya, atau dia sendiri menganggap anak kecil itu merepotkan. Merepotkan anak kecil itu ya, mengganggu sekali. Bahkan ada yang berpikir anak itu menghambat cita-cita saya untuk jadi orang yang lebih sukses. Iya dong, karena saya harus luangin waktu buat dia, saya tadi bisa bekerja lebih banyak, tapi gara-gara anak saya harus kasih waktu, saya harus ajarin dia sekolah, saya antar jemput dan sebagainya. Merepotkan sekali dan menjadi penghalang. Lebih baik nggak usah punya anak. Saudara, orang yang berkata begini, coba refleksi ya bagaimana waktu dia kecil ya. Apakah dia termasuk kategori orang yang merepotkan, menjadi penghambat, menjadi penghalang bagi orang tuanya. Saya membayangkan kalau di zaman orang tua saya, ada gaya hidup ini sudah berkembang di zaman itu, dan orang tua saya, orang tua saudara yang duduk di sini memilih tidak punya anak waktu itu. Maka hari ini saya tidak ada, saudara. Saudara juga nggak ada di sini, di muka bumi ini. Karena mereka tidak punya anak.
Saudara sekalian, ya, pasangan yang mau membangun keluarga, tetapi bertekad child free, saya harus katakan ini melawan kehendak Tuhan. Ingat Tuhan memberkati keluarga untuk memiliki keturunan. Tuhan persatukan suami istri untuk ada keturunan. Keturunan inilah yang akan meneruskan dan mengurus bumi ini. Jadi kalau orang menikah hanya sekali lagi ingin seksnya tapi tidak mau melahirkan, ini melawan firman Tuhan. Dan ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Saudara, kita tahu seks itu diciptakan Tuhan dengan satu maksud untuk keturunan, untuk prokreasi, saudara. Kalau tidak ada seks tidak bisa, saudara. Tidak ada gender tidak bisa. Laki-laki, perempuan harus punya seks yang berbeda. Baru bisa melakukan prokreasi, melahirkan, tanda kutip menciptakan anak-anak, saudara. Dan prokreasi dibutuhkan untuk sekali lagi mencapai tujuan Tuhan untuk manusia tetap ada di muka bumi ini. Untuk menggarap bumi ini dengan baik. Jadi seks itu punya tujuan yang sangat mulia untuk tujuan di depan. Ya Tuhan berikan di dalam keluarga itu. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kita melihat seks itu jadi menyimpang. Menyimpang kemana-mana. Ya, ada orang memakai seks itu di luar pernikahan. Padahal seks itu diberikan di dalam pernikahan. Seks itu dijadikan sebagai pekerjaan, menghasilkan uang. Seks dipakai juga untuk perilaku yang tidak benar, saudara. Orang hari ini bisa mengubah gendernya. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Kemudian berperilaku, menyukai sesama jenis, menikah dengan sesama jenis. Ini semua penyimpangan dan dosa di hadapan Tuhan. Perilaku seperti ini. Maka saudara sekalian, bagaimana kalau kita lihat ada pernikahan yang sejenis ini, bagaimana bisa mewujudkan kehendak Tuhan itu? Mereka tidak mungkin bisa memiliki keturunan, kan? Bagaimana mereka mencapai tujuan Tuhan ini dan lalu memiliki anak? Andai kata mereka punya anak pun karena hasil adopsi, maka saya katakan muncul masalah yang baru. Itu confuse tentang peran ayah dan ibu. Siapa ayahnya, siapa ibunya. Sama-sama satu jenis. Ya. Membandingkan dengan orang keluarga lain, papa mamanya beda jenis. Ini keluarga saya sejenis. Muncul masalah baru di situ, saudara. Maka kita lihat semua penyimpangan ini tidak sesuai kehendak Tuhan dan tidak Tuhan inginkan. Dan ini adalah dosa di zaman ini. Saudara, mari kita sebagai orang Kristen sadar betul-betul. Melihat tantangan zaman, melihat spirit zaman yang melawan firman Tuhan ini. Zaman boleh berubah, saudara. Tetapi ingat, rencana Tuhan atas keluarga melalui keluarga tidak berubah sama sekali. Tidak boleh berubah. Tujuan Tuhan mendirikan keluarga juga tidak boleh berubah. Peran laki-laki sebagai kepala keluarga juga tidak diubah oleh Tuhan. Peran wanita sebagai istri penolong juga tidak berubah. Kalau istri bekerja itu penyesuaian karena zaman ini. Tapi bagaimana tantangannya adalah kalau suami istri bekerja karena penyesuaian dengan zaman. Bagaimana usaha kita adalah keluarga tetap bisa diutamakan. Relasi tetap dibangun dengan kuat. Itu tantangan kita. Bukan berarti istri tidak boleh kerja. Silakan, tetapi bagaimana kita itu mengusahakan keluarga tetap terbangun dengan baik. Saudara, tentang anak juga tidak berubah. Tuhan tetap menghendaki ada pernikahan dan ada anak yang dilahirkan. Ada anak yang dilahirkan. Tetapi karena perubahan zaman, jumlah anak ini jadi penyesuaian. Dulu anak belasan, zaman ini mungkin sudah tidak terlalu relevan. Mungkin 2 saja, atau mungkin ada orang mengkomitmenkan hanya 1 karena sulitnya. Tetapi kita tetap harus menjalankan kehendak Tuhan. Jangan ambil jalan karena meskipun dunia ini susah, ekonomi susah, membangun kehidupan susah, mendidik anak susah, tantangan zaman begitu besar, bukan berarti kita boleh mengabaikan firman Tuhan, pilih jalan yang tidak sesuai firman Tuhan. Apalagi yang melawan firman Tuhan, saudara. Saudara, orang yang siap menikah harus bisa menjalankan kehendak Tuhan ini. Tidak ada orang yang tidak punya kesulitan di dalam keluarga. Nggak usah ngomong keluarga, pekerjaan semua aspek itu punya pergumulan.
Tuhan akan menolong kita. Setiap kita begitu memulai keluarga, tidak ada pengalaman. Tidak ada pengalaman kerja seperti sebelumnya. Karena kita baru membangun keluarga. Semua dilakukan dengan cara apa? Learning by doing. Belajar sambil menjadi ayah, belajar sambil menjadi istri. Mungkin ada kelas-kelas iya, ada seminar-seminar. Tetapi tetap saja kita akan menjalankan peran kita hari demi hari dari pengalaman-pengalaman. Dari hikmat yang Tuhan beri, dari pertolongan untuk mengatasi masalah demi masalah. Itu semua dilatih karena kita mau masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Tidak ada yang ekspor di dalam sebuah keluarga. Dan tidak ada orang yang sempurna di dalam membangun keluarganya. Kelemahan banyak. Tapi justru di dalam kelemahan Tuhan mau kita bersandar pada Dia. Mencari Dia. Di dunia yang berdosa yang bagaimana membangun keluarga kita dengan baik. Kita harus jalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan beri hikmat. Beri kekuatan untuk menjalankan jadi pasangan, jadi orang tua yang baik. Sudah melihat fenomena-fenomena gaya hidup di keluarga ini, apa yang terjadi dengan keluarga ini. Yang sejenis lah, yang melahirkan anak tapi diabaikan, ya, yang memilih child free, semua menyimpang dari kehendak Tuhan. Semua belum berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang Kristen mungkin tahu melahirkan anak, tapi setelah lahir dibiarkan, tidak dididik dengan baik, diajar dengan baik. Ini belum menjalankan apa yang Tuhan mau. Memiliki keturunan satu hal, tapi mendidik anak satu hal yang lain yang harus kita kerjakan juga. Sehingga kita betul-betul adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita ketika kita berkeluarga. Kalau keluarga-keluarga berjalan di jalan yang salah, membangun keluarga di luar prinsip Alkitab firman Tuhan ini, maka saudara masa depan itu sangat suram. Untuk gereja sangat suram. Karena banyak anak-anak yang broken. Gereja juga akan jadi masalah. Kita yang hari ini ya, melihat diri kita banyak masalah, kita ini ada produk waktu kita masih kecil di keluarga kita. Hasilnya kita sekarang ini. Dan Tuhan yang menyempurnakan itu di dalam proses mengikut Tuhan. Tapi kalau tidak melibatkan Tuhan, saudara, tidak ada pemulihan yang terjadi di dalam diri kita, di dalam diri keluarga kita. Masyarakat juga akan rusak karena anak-anak di masyarakat akan begitu brutalnya, begitu memakai kekerasan menyelesaikan persoalan-persoalannya. Dunia tidak akan ada harapan karena generasi-generasi korup semuanya. Keluarga Kristen tidak menjalankan maksud Tuhan dengan baik. Hari depan begitu gelap. Tapi kalau hari orang-orang Kristen sadar menjalankan kehendak Tuhan dengan baik, mau setia kepada firman Tuhan, mau berusaha berjuang bersama-sama, ada pertolongan Tuhan dan ada hari depan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Sudah maukah kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki? Hari ini tergoda dengan arus jalan, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita membangun keluarga dengan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan punya tujuan ketika kita berkeluarga, ketika kita memiliki anak-anak. Kita dipanggil untuk mendidik mereka. Tuhan pakai kita dengan segala kelebihan kekurangan. Tuhan akan pakai. Ada anugerah yang cukup di situ. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, jalan di dalam Tuhan, bersandar anugerah Tuhan. Tidak mudah di zaman ini dan zaman-zaman seterusnya. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Tuhan tuh melampaui semua tantangan di dalam zaman ini. Kepada siapa keluarga kita akan berjalan dan kemana dibawanya. Biar kita hadirkan Tuhan lagi di dalam keluarga kita di zaman ini. Hadirkan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Bangun relasi dengan baik, dengan kuat. Biar semuanya ini boleh memuliakan Tuhan. Kita akan lihat ada hari depan yang baik, kan ada keluarga-keluarga Kristen yang begitu giat. Bangun keluarganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang sudah berkeluarga, lakukan apa yang menjadi panggilan sebagai kepala keluarga, sebagai istri yang akan menikah, bangun keluarga dengan baik. Jalani seperti yang Tuhan kehendaki.
Saya percaya Tuhan akan memberkati kita, memberkati keluarga kita. Sudah bisa temukan fakta-fakta bahwa keluarga yang dibina dengan baik, anaknya tumbuh dengan baik. Di situ ada anugerah Tuhan yang bekerja. Kalau keluarga dibiarkan begitu saja, dia juga tumbuh sekedarnya. Bahkan kemana-mana, gak jelas. Tuhan tidak beri anugerah karena mereka tidak mau berusaha setia kepada firman Tuhan. Mari lakukan apa yang tugas kita, panggilan kita. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semuanya. Sehingga kita akan menurunkan generasi-generasi yang baik dari keluarga Kristen. Dari keluarga. Hanya Kristen begitu ketat, begitu setia membangun keluarga sesuai firman Tuhan. Prinsipnya jelas untuk kita. Mari kita jalani bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya minta Musa Felix berdoa untuk kita.